الدارين آمين رضي الله عنكم. في كتاب يقوت النفيس للإمام الحبيب أحمد بن الشاذلي نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. أركان السرقة. Malam ini masih dalam bab tentang masalah as-sariqah, yakni sesuatu yang hubungan dengan mengambil hak orang lain, imma mencuri, imma ghasab, imma sesuatu yang berhubungan dengan maksiatul yadain, maksiat yang berhubungan dengan maksiat tangan. Maksiat tangan itu bukan hanya saja orang tatkala dia mencuri. Banyak orang-orang yang kelihatannya tidak mencuri akan tetapi sebenarnya dia seorang pencuri. Contoh, sebagaimana orang-orang kadang-kadang, mohon maaf, tatkala dia menimbang sesuatu dia tidak pas timbangannya. Dia mengambil beberapa persen. Dia mengambil, kadang-kadang di timbangannya dikasih kawat, dikasih besi, dikasih sesuatu, itu jelas akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Di sini diterangkan bagaimana orang-orang yang wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu 'alan nasi ay minhum idza akhadhu minhum yastawfuna wa idza qaluhum aw zanuhum yakhsirun. Jadi tatkala dia minta haknya, dia minta lebih. Tapi tatkala dia harus diambil haknya ataupun dia kewajibannya dia minta dikurangi. Waktu dia minta beli sesuatu, timbangan dia minta dilebihkan. Tapi tatkala dia menimbang sesuatu, dia kurangi. Ini jelas di antara orang-orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masalah ini perlu dijelaskan? Kenapa masalah hal ini perlu diwajibkan? Perlu penting sekali kita untuk mengetahuinya. Sebab mohon maaf, jangan hanya karena keuntungan yang mungkin terbilang besar ataupun sedikit, imbasnya, akibatnya sangat fatal, yakni dia akan mendapatkan hasil yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memikirkan hanya keuntungan duniawiyah, kita memikirkan keuntungan hasil yang lebih banyak, kita memikirkan keuntungan nanti kalau udah kayak gini maka saya rugi. Rugi secara apa? Rugi yang paling bahaya adalah rugi tatkala dia melakukan muamalah yang fasidah, muamalah yang diharamkan oleh Allah, yang nanti hasilnya haram. Kalau sudah hasilnya haram, mana badalahmun min haram fannaru aula bih. Nabi mengatakan man akalal haram as-jawarihu sya'a am aba. Siapa orang yang makan barang haram, itu as-jawarihu, badannya itu selalu ingin berbuat maksiat kepada Allah. Sya'a am aba, dia mau tidak mau maksiat kepada Allah. Akan tetapi Allah juga menjamin Nabi Muhammad SAW, wa man akalal halal ata'a jawarihu sya'a am aba. Sebaliknya orang yang melakukan halal, maka badannya pengen selalu ibadah kepada Allah. Nashkur Rabbi ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga malam ini yang kita hadir di majlis ini termasuk min alamah, tanda-tanda makanan kita makanan yang halal. Allahumma. Kenapa? Karena kita lagi berusaha untuk ata'an jawarihu. Badannya pengen taat kepada Allah dengan segala rintangan, dengan segala cobaan, dengan segala tenaga upaya. Allah menakdirkan kita hadir di majlis ini. Ini bukan masalah sepele. Kita ditakdirkan duduk di majlis semacam ini bukan perkara sepele. Ini sudah maktub fil lauhil mahfuz, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini qabla kita wujud di alam dunia, kita sudah dikumpulkan dalam alam arwah. Nasyukur Rabbi, kita harus bersyukur pada Allah, bersyukur benar-benar loh. Berapa banyak orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun majlis ilmu. Berapa banyak orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ilmu, akan tetapi hatinya menolak. Na'udzubillah min dzalik. Memang betul, yang namanya pengajian bukan hanya diribat saja.
banyak majlisul ilm. Di Tegal ini subhanallah, subur itu namanya majelis ta'lim. Makmur yang namanya majelis ta'lim. Setiap malam ada. Semoga beliau-beliau orang-orang yang punya majelis ta'lim dan majelis ta'lim di Kota Tegal diberikan kemakmuran semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma majelis ta'limnya diberikan barakah, orang-orangnya, ulamanya diberikan panjang. Malam Rabu ba'dal maghrib wal isya ada. Bainal isya ba'dal isya ada. Malam Kamis ada, malam Jumat ada, malam Sabtu ada, malam Ahad ada. Coba bayangkan. Ini majal untuk ibadah kepada Allah. Nah segitu banyaknya majlis, Allah tidak menakdirkan kita di majlis satupun. Na'udzubillah min. Koreksi diri sendiri. Ada apa? Mungkin begitu. Kadang-kadang kita muamalahnya kurang benar. Dagangnya kurang benar. Usahanya kurang benar. Makanan yang masuk dalam perut kita makanan yang tidak benar. Maka ulama kadang-kadang itu selalu melihat diri sendiri. Masalahnya, kok ana hari ini kok ibadah kok ada berat, ada apa ya? Ana habis makan apa ya? Kadang-kadang kita ibadah enak, alhamdulillah. Biasa tidak pernah sholat tahajud kok bisa sholat tahajud. Biasa subuh kadang-kadang kesiangan ini bisa sholat subuh. Ada apa? Kita introspeksi diri. Kalau bisa dipertahankan. Nah ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar tentang masalah ilmu biar kita ada tuntunannya, ada relnya, ada aturannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita pun harus introspeksi diri kita. Jangan sampai tatkala Allah menakdirkan hadir di majelis ini kita merasa lebih baik dari orang yang di pinggir jalan, daripada orang yang tidak ngaji. Jangan sampai, naudzubillah min. Jadi waktu antum nih pakai motor, pakai sepeda, pakai peci putih ngaji, kemudian dilihat di pinggir jalan banyak orang yang mungkin lagi main lagi pada main-main. Allah hati kita ya. Jangan kita merasa wah aku ngaji beta lah kasih ngaji neraka beta, aku dapat masuk surga. Itu bahaya. Itu bahayanya Pak. Kita belum tentu kita lebih baik dari mereka gitu. Semakin orang ngaji itu bukan kayak gitu. Semakin orang ngaji hasilnya bukan kayak gitu. Semakin orang ngaji hasilnya semakin rahmah kepada orang yang berbuat maksiat. Hati tapi dongakno aja sampai untuk dongakno yang bumbu untuk tobat kabeh ya ngapa wonge. Hati kita yang bermain. Maka orang kalau sudah hati, urusan hati ini Masya Allah, idza saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasad sairu jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Kalau hati kita baik semuanya baik. Kalau hati kita jelek semuanya jelek. Maka kalau ini berat, orang ngaji juga berat. Kita ngaji kayak gini berusaha pengen berbuat baik kepada Allah, jangan sampai hati kita dikotori dengan diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita ngaji syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah aku bisa ngaji ya Allah. Tapi aja langsung aku udah ngaji ya ibu akhirat ya. Katone apik. Katone kelihatan baik. Tapi kalau betul-betul min qalb dari hati rahmah, na'am. Kalau betul-betul dari hati rasa kasih yang menanjung duril usati ba'inur rahmah faqad kharaja an tariqil haq. Orang yang melihat orang berbuat maksiat dengan pandangan-pandangan bukan rahmah, maka sudah keluar dari jalur Nabi Muhammad SAW. Berat kan? Orang ngaji bukan sembarangan loh. Artinya orang ngaji itu apa ya? Merubah hati lah, merubah akhlak, merubah kehidupan, merubah segala. Semoga ekonominya juga berubah. Allahumma amin ya rabbal. Setelah saya beberapa kali, bukan apa-apa ya, kadang-kadang ya man amila nafsi ya, orang sebenarnya amal kita gimana gitu. Masalah kok ada orang selalu dicoba terus. Kita lihat hubungannya dengan Allah gimana, hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW gimana. Kalau jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut pun tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Walaupun katone duwe mobil, umay mewah, tidak ada berkahnya sama sekali. Secara nahnu bidhahir. Kalau orangnya tidak sering ngaji, sering mendapatkan ilmu yang bermanfaat, naudzubillah min. Jundullah